Semangat pagi semuanya, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Esi Malaisari Sakti dalam mata kuliah Jaringan Komputer. Hari ini yang kita bahas adalah data link layer. Kita tahu bahwa data link layer adalah fondasi daripada komunikasi data di dalam suatu jaringan. Kenapa demikian? Kita lihat bahwa di dalam lapisan OSI, Open System Interconnection, yang terdiri dari 7 lapisan, mulai dari physical layer, data link layer, network, transport, sesi, presentasi, dan aplikasi. Itu 7 lapisan atau 7 layer di dalam OSI. Protokol OSI, Open System Interconnection. Nah, hari ini kita akan bahas tentang data link layer. Kita tahu bahwa data link layer tadi sebagai lapisan kedua dari OSI, ya. Di mana tugas daripada lapisan kedua ini adalah untuk mengatur pengiriman data dari satu perangkat ke dalam satu segmen jaringan. Ya. Sehingga kita tahu bahwa setiap layer di dalam OSI layer adalah protokol untuk di bawah dan di atasnya. Jadi data layer lanjutan daripada physical layer, di mana physical layer akan mengirimkan bit-bit data yang ditangkap oleh data link layer. Sehingga data link layer, bit-bit data di dalam data link layer akan dibuat dalam bentuk frame. Ya, kita tahu bahwa kumpulan daripada bit-bit akan membentuk suatu blok-blok data. Kumpulan daripada blok-blok data akan membentuk suatu frame data. Selain itu juga bahwa di data link layer ini adalah harus meyakinkan di dalam perangkat bahwa data itu akan sampai ya kepada penerima itu secara benar melalui deteksi dan koreksi kesalahan di dalam transmisi data. Nah, di sini kita lihat dalam protokol OSI ya. Lapisan satu atau physical layer ini adalah menghubungkan dari sana fisik layernya sebelum dia mengalirkan bit-bit data. Lalu masuk kepada layer 2, data link layer. Maka data link layer ini akan melakukan flow control, melakukan koreksi data yang meyakinkan bahwa data yang dikirim dari transmitter kepada receiver adalah data yang sudah bersih daripada error. Ya. Sehingga kita lihat bahwa fungsi utama daripada data link layer yaitu satu, sebagai framing data. Jadi bit-bit data dari yang dikirim melalui physical layer itu ditangkap, dibentuklah framing data oleh si data link layer. Bagaimana framing data ini dapat terjadi? Yaitu dengan melakukan mengelompokkan data-data tadi, yaitu dengan memberikan gap-gap pada antar frame data tersebut. Misalnya kita berikan start text, STX, atau NTX, dan seterusnya. Yang kedua, fungsi utama adalah flow control. Ya, flow control ini adalah mengontrol pada pengiriman data. Jadi mencegah terjadinya pengiriman yang bertumpuk pada penerima. Jadi di sini bahwa data link layer memastikan bahwa sinkronisasi antara transmitter dan receiver itu pas, ya, atau sinkron antara kecepatan perangkat. Kenapa? Kalau tidak akan terjadi gangguan. Apabila tidak sinkron antara kecepatan dalam perangkat masing-masing perangkat tadi, maka tidak akan datanya tidak akan bersih daripada kesalahan. Fungsi yang lainnya adalah juga bahwa data linear akan mengatur bagaimana perangkat berbagi media fisik untuk menghindari kolisius, menghindari tabrakan. Ya, kita tahu nanti di dalam topologi itu bisa saja terjadi tabrakan. Nah, disinilah fungsi daripada data layer supaya tidak terjadi tabrakan tadi. Fungsi yang lainnya adalah
Data link layer dapat mengidentifikasikan perangkat dengan menggunakan media access control. Ya, dengan media access control dia dapat mengidentifikasikan perangkatnya. Sehingga tadi dengan identifikasi perangkat, dengan flow control dia bisa memastikan sinkronisasi antara kecepatan perangkat. Dengan frame-frame data yang utuh, maka pengiriman akan menjadi lebih bagus, lebih cepat, tidak ada banjiran atau tidak ada muatan yang berlebih, dan juga yang dipastikan bahwa data yang dikirim adalah bersih daripada kesalahan. Sehingga tugas tadi sebagai deteksi dan koreksi, maka di dalam data link layer antara transmitter dan receiver itu terjadi koreksi. Yang pertama memang dengan lakukan adalah parity check atau menggunakan bit parity. Di mana data-data daripada bit-bit akan dicek membentuk satu frame yang menggunakan penambahan satu bit, baik bit paritas genap maupun paritas ganjil. Nah, bit-bit tadi secara paritas dilakukan dengan longitudinal redundancy check dan vertical redundancy check. Di mana dengan longitudinal redundancy check, vertical redundancy check, maka di sini akan dilakukan secara block check karakter. Tadi sudah dikatakan bahwa bit-bit kumpulan daripada bit-bit data menjadi blok-blok data. Kumpulan blok-blok data akan menjadi frame data. Sehingga pertama melakukan dengan penambahan bit paritas, baik ganjil maupun genap. Lalu dilakukan dengan blok cek karakter yang terdiri dari longitudinal redundancy check dan vertical redundancy check. Semua itu menambahkan dengan satu bit paritas. Apabila menggunakan paritas ganjil ataupun bisa menggunakan paritas genap. Setelah itu di dalam parity check maka kita kenal sebagai dengan LRC, recycle atau cycle redundancy check. Nah ini secara cyclic, secara berputar dengan bit paritasnya. Setelah dilakukan dengan parity check atau error otomatis, maka akan dilakukan secara frame. Tadi setelah bit paritas dikirim, ya menggunakan bit paritas dikirim, dicek secara longitudinal, dicek secara vertikal, dicek secara cyclic redundancy check. Maka terakhir adalah block check karakter di sisi. Dari situ kita bisa melihat apakah data yang dikirim benar atau tidak dalam satu frame ini. Apabila pengiriman benar, maka penerima akan mengirim informasi pada pengirim atau transmitter menerima yaitu dengan menggunakan informasi negatif acknowledge apabila data yang dikirim salah. Kalau benar, maka si penerima atau receiver akan mengirimkan informasi bahwa data yang dikirim benar, yaitu acknowledgement. Ya. Nah, sehingga di situ, ya, setelah terjadi, maka framing check bekerja. Dia mengatur automatic repeat request tadi dengan negatif acknowledge atau acknowledgement. Nah, di dalam versi IRT yang standar, ini ada 3, ya, untuk mengubah jalur yang tidak andal menjadi andal, yaitu dengan menggunakan stop and wait automatic repeat request, go back and automatic repeat request, dan selective reject automatic repeat request. Setelah itu terus berputar, maka terakhir adalah sliding induce. Jadi kalau boleh saya ulangi lagi di sini, data dari layer 1 ya, mengirimkan bit-bit data, dia melakukan kontak, memastikan bahwa fisik ya, device perangkatnya ini sudah oke. Lalu dia mengirimkan bit-bit data. Bit-bit data ini akan ditangkap oleh si lapisan 2 atau data link layer.
Nah, bit-bit data ini akan dikelompokkan atau dengan framing check-nya tadi. Ya, dilakukan pengelompokan. Pengelompokan bit-bit data ini yaitu dengan memberikan gap antar frame-nya tadi. Misalnya dengan idle, dengan STX, start text, atau dengan NTX atau ETX. Ya, ini dia. Nah, setelah dipastikan data, pada saat data mengirim antara transmitter ke receiver, pada saat data dikirim, maka dia akan membawakan dirinya, identitas dirinya, ya, dari parity checks-nya, ya. Secara parity checks-nya, ya, baik secara longitudinal, redundancy check dan cyclic redundancy check, dikirim informasinya. Lalu disampai pada penerima, dia akan mengecek dengan menggunakan tadi, ya, apakah bit paritas yang dikirimkan oleh transmitter sama dengan bit paritas yang dibentuk oleh si receiver. Apabila dia membandingkan sama, maka dia akan mengirimkan informasi yaitu negatif acknowledge atau apabila tidak sama dan acknowledgement apabila sama. Jadi frame-frame data itu secara otomatis dilakukan cek, lalu framing datanya itu lakukan dia melakukan dengan repeat sekali. Terus seperti itu, ya, framing datanya dengan ART-nya, automatic repeat request, lalu terus bolak-balik di sini sampai data bersih dari kesalahan. Lalu akan tetapi di sini ada kelemahan masing-masing di dalam parity check. Ya, kelemahannya apabila ada 2 bit yang salah pada nomor bit yang sama dari tiap karakternya, maka akan menghasilkan data yang salah. Walaupun informasi dari receiver ini adalah benar, acknowledgement, tapi sesungguhnya bisa saja salah. Ya. Oleh karena itu, di sini akan dilanjutkan lagi. Walaupun informasinya sudah acknowledgement, tapi akan memastikan lagi dengan yang terakhir yaitu sliding windows. Ya. Nah, di sini di sliding windows itu harus menjamin pengiriman secara benar, secara bersih dari kesalahan. Jadi Windows-nya ini kita lihat dia akan mentransmisikan dengan acknowledgement tadi, ya. Lalu konfirmasi acknowledgement-nya sudah berhasil atau tidak, maka yang terakhir pengiriman frame itu diberi nomor urut. Ya. Diberi nomor urut, ya, sehingga jelas urutan 1, urutan 2, urutan 3 dan sebagainya dalam pengiriman datanya antara transmitter dan receiver. Sehingga di sini akan menghasilkan data yang benar-benar bersih. Ya, tadi kan dengan parity check, lalu dengan framing check, maka yang terakhir dengan sliding windows. Nah, apabila sampai di sini, maka sudah dipastikan data itu akan benar sampai pada penerima dengan asumsi tanpa ada gangguan transmisi. Asumsi normalnya secara default tanpa gangguan transmisi. Bagaimana apabila ada gangguan transmisi? Itu akan dibahas pada pertemuan yang akan datang. Mari kita lanjutkan pada data link layer. Di dalam data link layer, selain tadi fungsinya sebagai flow control, deteksi error, maka data link layer mempunyai 3 layanan. Layanan yang pertama adalah unacknowledged connectionless. Layanan kedua adalah acknowledged connectionless. Layanan ketiga adalah acknowledged connection oriented. Nah, sebelum kita bahas layanan ini, saya memberikan simulasi pada telepon. Ya, pada saat Anda menelpon seseorang, maka akan ada sinkronisasi antara perangkat Anda dengan perangkat penerima, antara transmitter dan receiver. Misalnya dengan kring, gitu ya. Nah, apabila kring itu diterima oleh penerima dan mengangkat teleponnya,
berarti komunikasi terjadi. Pada saat komunikasi terjadi, berarti ada pengiriman data. Pada saat Anda selesai berkomunikasi, maka akan ditutup. Berarti akan terjadi penutupan data atau close data. Artinya, di dalam pengiriman atau simulasi pengiriman data lewat telepon atau suara tadi, terjadi 3 tahapan. Tahapan pertama adalah sinkronisasi dulu, tahapan kedua adalah pengiriman data, tahapan ketiga adalah penutupan jaringannya. 3. Nah, apabila Anda sudah memahami tentang simulasi telepon tadi, maka saya akan mulai masuk kepada layanan di dalam data link. Layanan pertama adalah layanan unacknowledged connectionless. Artinya di sini bahwa mesin penerima dan mesin yang dituju itu tidak terjadi sinkronisasi. Dia hanya mengirimkan saja. Mengirimkan saja tadi mulai dari bit per bit, ya, mulai dari bit per bit, lalu membentuknya jadi frame data dan sebagainya, dikirim. Ya. Lalu si transmitter tidak ada informasi bahwa data sudah dikirim atau belum. Ya. Saya ulangi tadi, unacknowledged connectionless. Artinya tidak ada informasi yang akan kita mau kirim. Jadi kita tidak memberitahu informasinya, si pengirim juga tidak tahu, kita akan ngirim. Pokoknya data itu lepas. Ya. Ya. Sehingga antara si pengirim dan si penerima itu tidak ada sinkronisasi. Tadi kan sudah ada, tidak ada sinkronisasi. Tapi fase kedua dilanjutkan, ada pengiriman data. Setelah pengiriman data, di situ tidak ada info bahwa data diterima atau tidak. Jelas ya? Unacknowledged connectionless, waktu berarti tidak ada sinkronisasi antara pengirim dan penerima pada saat pentransferan data. Nah, layanan kedua adalah acknowledged connectionless. Pada saat acknowledged connectionless, yaitu dia tidak menggunakan koneksi juga. Ya. Tapi si transmitter memahami saya kirim. Ya. Tapi di mana pengalamatan kirimnya tidak terjadi sinkronisasi. Saya kirim. Silakan mencari kembali. Ya, itu dia. Acknowledge connectionless. Tapi kalau acknowledge connection oriented, seperti tadi simulasi tadi, pada saat akan mengirim, maka transmitter akan menginformasikan sinkronisasi tadi. Apabila sinkronisasi sudah oke, dikirim informasi kepada transmitter bahwa sinkronisasi diterima, baru pengiriman data dilakukan. Setelah pengiriman data dilakukan, begitu selesai, maka akan di-close. Informasi close juga diterima oleh si pengirim. Sehingga data jelas. Nah, kalau kita lihat ya, bagaimana pengiriman data. Saya ulas dari sini lagi ya, di sini. Nah, ini transmitter, ini receiver. Kita tahu bahwa pada saat pengiriman data, katakanlah kita akan mengirimkan data dari provider katakanlah provider A ya. HPA ini menggunakan provider A, HPB menggunakan provider D. Di mana kita tahu pengiriman data melalui kepada BTS, ya kan? HP kita akan terkoneksi kepada BTS daripada provider kita. Pada saat provider kita akan mengirim, maka bit-bit data akan mencari lokasi yang terdekat atau yang tercepat, tergantung dari router. Ya, mengenai router akan kita bahas pada yang akan datang. Ya, dimana kita lihat di sini untuk routing datanya, maka dia akan memilih pada providernya. Dengan banyaknya BTS, maka kalau secara acknowledge oriented, maka IP address-nya itu jelas. Dia kirim ke alamat A, dia cari, dia informasikan. Sinkronisasinya, maka begitu sinkronisasi si receiver
terjawab, maka oke. Tapi kalau connection atau acknowledge connectionless, si transmitter memahami saya akan kirim, tapi melalui jaringan, routernya tadi, routing yang mana yang dipakai itu tidak jelas. Yang penting di mana routing kosong dia akan mengirimkan. Nah, kalau yang tadi unacknowledged connectionless, maka si transmitter ini hanya menyebar. Sudah, ya. Dia masuk kepada transmisi datanya, maka dia tidak membahas lewat mana, ya karena sinkronisasi tidak ada, lalu informasi diterima atau tidak ada, karena dia sudah melepaskan. Silahkan jalan sendiri itu data, istilahnya seperti itu ya. Itu di dalam layanan pada data link layer. Eh, Cukup dipahami ya. Jadi kalau acknowledge connectionless yaitu ada 3 fase. Fase pertama dilalui dengan benar, ada sinkronisasi, pengiriman sinkronisasi diterima oleh receiver, receiver menginformasikan bahwa sinkronisasi diterima, baru pentransmisian data. Begitu transmisian data diselesaikan, maka penerima mengirimkan info bahwa data akan di closing atau ditutup. Maka si pengirim juga akan menutupnya. Jelas sampai di sana. Kita lanjutkan. Selain itu ada, kita tahu tadi bahwa di dalam protokol daripada data link layer ini dia ada mempunyai sub layer, ada 2, yaitu untuk memisahkan fungsi logis dan fungsi akses media. Yang pertama adalah LLC, Logical Link Control. Nah, si Logical Link Control ini ya sebagai penghubung atau interface antara perangkat lunak, jaringan, dan hardware-nya. Ya, antara perangkat lunak, jaringan, dan hardware-nya. Sehingga disinilah, ya, kalau kita bicara bagaimana antara perangkat lunak jaringannya, ya, di sini ada pemrograman jaringan. Itu akan dibahas pada mata kuliah yang lain. Lalu yang kedua adalah media access control. Ya. Media access control ini adalah untuk mengontrol akses perangkat ke media fisiknya dan menyediakan alamat hardware-nya ya, yang unik sebagai identifikasi. Ini di MAC address ya. Nah, kita tahu bahwa kita kalau bicara dengan LAN yaitu standarisasi LAN dengan IEEE 802 ya. Nah, untuk Ethernet adalah 802.3 ya. Sementara untuk WiFi 802.11 di mana nanti poin 11 kita detailkan lagi pada mata kuliah yang akan datang. Nah, kalau kita lihat di dalam data link, protokol data link yang kita kenal ada high level data link control. High level data link control ini adalah berorientasi pada bit-bit data, tadi sudah dijelaskan, yang berurusan atau yang diutamakan itu pada jaringan luas, internet gitu ya, tapi bukan pada jaringan lokal. Ya. Tapi untuk lokal bisa nggak? Bisa, tapi lebih berorientasi digunakan pada menggunakan one wide area network. Yang kedua ada triple P, point to point protocol. Itu di mana di sini adalah untuk mengoneksikan antara satu jaringan kepada jaringan, point to point. Ya, di dalam koneksi internet. Bagaimana hubungannya tadi dari BTS ke BTS 1 ke BTS 2 kan gitu ya. BTS, Base Transceiver System. Itu bagaimana? Nah, itu kan melakukan dial up. Ya. Itu yang bekerja adalah triple P, point to point protocol. Yang terakhir adalah frame relay. Jelas di sini bahwa orientasi kita di dalam data link yaitu menggunakan frame-frame sebagai alternatif untuk private LAN ya, untuk menghubungkan LAN melalui WAN. Jadi kalau kita lihat koneksi di dalam
organisasi kita menggunakan LAN, tapi begitu kita keluar menggunakan WAN, gitu ya. Nah, inilah kita gunakan sebagai untuk frame relay. Yang menarik lagi peran data link di dalam topologi. Kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu tentang topologi. Ada topologi bus, topologi star, ada topologi tree, ada topologi yang semuanya itu apa namanya? Ya, yang menghubungkan semua titik berhubungnya. Ya. Nah, kita lihat di sini peran data link di dalam topologi ini adalah dia harus bisa membagi sesuai dengan bentuk topologinya, ya. Dia harus bisa men-share, ya, terutama dalam topologi bus dan ring. Topologi bus dan ring. Dimana kita tahu di topologi bus di situ tidak ada manajemen kontrolnya, ya kan? Begitu juga di ring, ring yang lama, ya. Tapi kalau ring ada menggunakan token ring, ya. Tapi kalau di tree kan jelas, di situ ada manajemen jelas, sehingga peran data link bisa diwakilkan atau bisa terwakili oleh si manajemen tadi sebelum masuk pada apa namanya pengiriman data kepada media yang digunakan. Ya. Jadi kalau kita lihat bahwa data link layer ini memang sebuah layer yang penting, ya, karena tanpa data link layer tidak ada pengiriman data, tidak ada koreksi data, ya. Kita lihat di sini pada saat tadi layanan, kalau kita menggunakan unacknowledged connectionless, itu bisa saja pengiriman data dua kali. Misalnya kalau kita katakan sebagai SMS lah, kita udah terima SMS, tapi kita terima lagi dua kali terimanya, ya. Pernah kan seperti itu? Nah, itulah si acknowledge connection oriented mengirim. Tapi si unacknowledged atau connectionless, ya, dia mengirim juga sehingga pesan yang kita terima jadi dua. SMS pertama masuk, lalu datang lagi dua, padahal kan kita sudah terima, itu dia. Ya. Nanti untuk detailnya kita bahas pada saat routing. Routing data bagaimana pengiriman bisa terjadi dua kali. Tapi jelas bahwa tadi sudah dijelaskan data link layer adalah fungsinya adalah untuk framing, untuk flow control, ya, untuk deteksi error. Sehingga di sini adalah data link layer itu adalah penghubung yang krusial antara hardware, ya, dan lapisan jaringan di atasnya. Kita tahu bahwa setiap lapisan berhubungan dengan protokol di atas dan di bawahnya. Dan juga di sini bahwa dengan ada data link bahwa menjamin data yang dikirim adalah benar, terurus, dan bebas dari kesalahan. Tadi sudah dilakukan tuh, mulai dari echo, parity check, framing, ya. Lalu yang terakhir ada sliding windows. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa di dalam data link ini seperti EEE tadi 802.3 dan 80.11 yaitu Ethernet dan Wi-Fi untuk koneksi jaringannya adalah merupakan bagian yang sangat penting. Sampai di sini ada ditanyakan? Ya. Silakan Anda kirimkan komentar, ya. Juga pertanyaan-pertanyaan yang akan Anda tanyakan yang kurang jelas. Saya kira cukup sekian. Selamat pagi, sampai jumpa minggu depan.